Hello dan terima kasih udah klik video ini. Jadi di video kali ini gue akan kasih kalian PC rekomendasi budgetnya 2 jutaan. Jadi ada dua yang menurut gue oke banget ya. Jadi langsung aja ke videonya. Intro. Halo guys, jadi di video kali ini yang buat kamu yang banyak banget request minta tolong cariin PC budget 2 jutaan nih ya. Jadi gue akan kasih kalian dua. Yang pertama dari kubu hijau dulu. Ini adalah rakitan CPU H81 dengan Core i5 4570, memakai RAM 8GB, harddisknya 500GB. Habis itu dia memakai SSD full baru, garansinya ready. Ya, jadi di sini kalian bisa dari pilih varian. Di pilih varian ini gua mengambilnya 8GB RAM, bukan yang 4GB. Dan untuk harddisk atau SSD gua ambil yang 256GB. Tinggal kalian kontak adminnya lagi, tambahin ke 500GB untuk harddisknya ya, gitu. Oke. Dan 23 orang sudah melihat spesifikasi dari komputer ini ya. Jadi, untuk spesifikasinya, rakitan CPU H81 Core i5 4570 udah generasi keempat ya. Dengan memakai harddisk 100GB, SSD dan kawan-kawannya itu, jadi dia memakai motherboardnya H81. Habis itu dia memakai fan Deepcool CK seri 11509. RAM-nya memakai 8GB yang sesuai dengan pilihan gua tadi, dan untuk harddisk tinggal kalian tambahin 500GB untuk penyimpanan data-data kalian. Untuk SSD bisa buat booting, karena di sini SSD-nya gua pakai 256GB, jadi buat nyimpen game-game pun masih oke banget nih. Gitu ya. Casingnya bisa kalian lihat sendiri ya, memakai Aromax, Avarex, Magix dan kawan-kawannya, dan power supply-nya masih baru, garansi 6 bulan. Jadi udah mantep banget karena power supply itu penting ya, gitu. Oke, untuk chipset Intel H81 support dual channel sampai di angka 1600 MHz up to 16GB. RAM bisa kalian upgrade, tinggal kontak ke adminnya kalau kalian merasa kalian bisa upgrade itu juga ya. Misal kalian ada dananya ya, gitu. Untuk yang lainnya kalian bisa baca sendiri, linknya akan gue taruh deskripsi seperti biasa. Dia memakai arsitektur micro ATX nih ya, gitu. Ketentuan produk kalian bisa baca sendiri. Dia memakai Windows apa ini? Windows 7 atau Windows 10 belum dijelasin ya. Bisa kalian kontak langsung ke adminnya. Gitu. Note, kami juga dapat menyediakan pesanan sesuai dengan spesifikasi yang Anda inginkan. Jadi kalau yang sesuai keinginan gue adalah tinggal kalian tambahin harddisk 500GB dulu, udah cukup, oke? Gitu. Untuk VGA-nya mungkin dia memakai VGA dari iGPU atau Intel I'm forget ya. Sorry ya. Kalau APU itu accelerated, kalau iGPU itu accelerated ya. Coba ntar kita cari ya, gitu. Jadi untuk yang Jakarta Pusat nih ya, dia dari Jakarta Pusat dan dia udah berhasil ngejual 2 PC dan jual 2 PC harga 1,6 juta nih ya. Jadi udah berhasil ngejual PC dan ini juga termasuk toko PC juga, oke? Jadi untuk Intel Core i5 4570 generasi keempat atau kita bisa bilang Haswell ya. Dia keluaran tahun 2013, usianya berarti udah 9 tahun di sini, memakai 22 nanometer ya. Gitu. Habis itu spesifikasi dari CPU-nya sudah 4 core dan 4 thread ya. Jadi dia 3,2 GHz, bisa di overclock ke 3,6 GHz ya. Oke, habis itu dia ada, nah ini yang kita akan cari. Dia memakai Intel HD Graphics 4600 ya, iGPU atau graphics prosesornya dari chipset Intel ya. Jadi dia memakai Intel HD 4600 gitu. Jadi untuk Intel HD 4600 kita akan lihat benchmarknya juga guys. Benchmark. Untuk benchmarknya, untuk benchmark dari iGPU Intel i5 4570, dia tembus di angka 625 ya, dan average G2 dimakai 315 ya. Kalian bisa lihat lagi nih. Dia OpenGL 4.3 supportnya dan max TDP nya 45 watt ya. Untuk Intel HD 4600. Untuk i5 4570, benchmarknya di angka 5189 dengan single thread ratingnya di angka 2035. Gitu ya. Mantap. TDP nya 84 watt ya. Dan dia memakai 22 nanometer. Dan untuk benchmark gamenya langsung aja. Yang kedua adalah
PC Dell Optiplex 7010. Ini dari kubu merah ya. Jadi memakai Core i7 3770. DDR3 8GB RAM-nya, hard disk 500GB, DVD-RW. Sudah 4 kali terjual dengan 3 kali ulasan, semuanya full bintang 5 ya. Gitu. Kita baca ke produk spesifikasinya dulu. Maksud gua langsung ke produk description ya menurut gua ya. Ya dari kota Bekasi nih, dari kota Bekasi, 8 kg ya. Ini garansinya garansi 2 bulan. Dell Optiplex 7010 SFF, Core i7 3770. Ya udah Core i7 generasi ketiga. RAM 8GB dengan hard disk 500GB ya. Kalian bisa baca lebih lengkapnya lagi, VGA-nya onboard nih. Support slot VGA PCI Express DDR5. Oke. Gitu. Produk rating dari Bedon kuat. Oke banget, mantap, cepat sekali loading awal dan untuk bekerjaan. Yang kedua dari Dwi Sugianto 79. Packing rapi, aman, pasti bubble-nya banyak, lebih safety sepertinya. Ada note ya, hard disk tidak ada tempatnya dan tidak bautnya, hanya di double tip. Jadi awal kelihatan bunyi, ternyata hard disknya lepas. Ditingkatkan. Oke ya, kalian bisa baca lagi ya karena ini kurang jelas gitu ya. Dan untuk dari tokonya, dia udah berhasil menjual 38 kali PC dengan harga 2,8 juta dan 6 kali PC terjual ya. Dengan harga 2,3 juta ya. Tinggal kalian klik link yang ada di deskripsi seperti biasa kalau kalian merasa tertarik gitu ya. Oke. Dan Intel Core i7 3770, dia adalah generasi ketiga dari generasi Ivy Bridge ya. Oke. Keluaran tahun 2012 dengan memakai litografi 22 nanometer sama seperti Intel Core i5 4570. Keluaran tahun 2012, jadi lebih tua daripada Intel Core i5 4570 karena dia masih generasi ketiga dan yang sebelumnya generasi keempat, jadi udah selisih 1 tahun. Oke, kita langsung ke spesifikasi CPU-nya. Untuk spesifikasi CPU, jumlah inti dan untaiannya atau core-nya memakai 4 core dan 8 thread di sini ya. Frekuensi dasar prosesornya di 3,4 GHz itu pada saat jalan normal atau standarnya 3,4 GHz ya. Pada saat kalian kalau kalian mau overclock, kalian bisa jalanin dapat maksimal di 3,9 GHz dengan catatan motherboardnya dan power supply-nya, fan prosesornya juga menurut gua harus oke banget ya. Untuk cache-nya kalian bisa lihat sendiri di 8 MB, kecepatan busnya 5 GT per second dan TDP-nya 77 Watt. Ya, kalian bisa lihat lagi ini juga DDR3 tembus di 1600 MHz ya. Untuk grafik prosesor, frekuensi dasar grafiknya di 650 MHz dan dynamic max graphics-nya di 1,15 GHz ya. Kita lihat dari benchmark-nya juga, guys. Gitu ya. Sebentar ya, untuk yang ini, gue lupa review ya. Untuk yang Intel HD 4600 dia di 350 MHz di dasar grafiknya dan bisa di overclock ke 1,15 GHz ya. Buat kalian lagi gue kasih informasi lagi biar jelas gitu. Oke, jadi untuk Intel HD Graphics 4000 ini kita akan lihat benchmark later 332, yang ini 625. Jadi dari segi iGPU-nya lebih bagus yang Intel HD 4600 dibanding yang Intel HD 4000. Oke, sekarang kita lihat dari performanya i7 3770. Mengingat dua PC ini adalah memakai dari iGPU ya, jadi memakai chipset VGA di dalam integrated prosesornya gitu ya, kurang lebih ya. Untuk average-nya jalan di angka 6395 benchmark-nya ya. Single thread rating-nya di angka 2076. Sampel-nya di angka, kalian bisa lihat sendiri ya. Habis itu TDP 77 Watt seperti biasanya tadi gue udah jelasin sebelumnya. Oke, 6395. Jadi gimana? Kalau menurut gue emang ada kelebihan dan kekurangan ya. Kalau yang Intel Core i7 3770 dia lebih unggul dari segi benchmark, tapi dari segi iGPU-nya masih lebih bagus yang Intel i5 4570 karena dia generasi keempat, yang ini masih generasi ketiga gitu ya. Oke, jadi kita akan lihat perbandingannya. So, langsung aja Ben, Pak. Tuh.
So, gua rasa videonya sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, subscribe untuk membantu perkembangan channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan maju ke depannya di masa yang akan mendatang. So, sampai jumpa di video-video Tech with Back selanjutnya. Thank you yang udah nonton video sampai habis. Bye-bye!